Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, solih-solihah, apa kabar? Senang rasanya Bu Indri bisa ketemu lagi sama teman-teman semua ya. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini Bu Indri diberi nikmat oleh Allah nih, yaitu bisa main lagi ke sekolah kita. Wah, pasti teman-teman juga kangen ya main di Lebah Madu ya, tapi bersabar ya teman-teman, banyak berdoa dan bersabar, insya Allah nanti kita akan bertemu lagi ya. Nah, pada hari ini Bu Indri akan mengajak teman-teman untuk belajar MSQ. Kita akan belajar sebuah peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Teman-teman, sebelum mulai berkisah, kita lihat video berikut ini. Perang yang terjadi di zaman Nabi antara kaum muslimin melawan kaum musyrikin, menegakkan kebenaran, menghancurkan kezaliman, menanamkan keimanan, menghapuskan kemusyrikan. Perang Badar, perang Uhud, perang Mu'tah, perang Khandaq, pasukan kaum muslimin mendapat kemenangan. Walaupun senjata perang serba kekurangan, pasukan kaum musyrikin menerima kekalahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seru ya lagunya. Nah, sekarang sebelum kita mulai berkisahnya, teman-teman boleh sediakan tusuk sate, kemudian boleh sedotan, lalu boleh mencetak gambar-gambar yang sudah Bu Guru kirim ke ayah bunda ya. Jangan lupa diwarnai, karena ini sebagai media kita untuk bercerita, yaitu wayang. Nah, sudah siap? Ayo kita mulai. Cekidot. Nah, sebelumnya Bu Indri mau tanya, apa sih perang Badar itu? Apa teman-teman sudah tahu? Perang Badar adalah perang pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat hebat teman-teman. Dan itu adalah perang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ya, dalam menegakkan kebenaran. Nah, kemudian di mana ya terjadinya perang Badar itu? Jadi Bu Indri kasih tahu teman-teman ya, kalau perang Badar itu terjadi di sebuah lembah bernama Badar. Nah, lembah Badar itu adalah lembah yang sangat gersang. Tapi di sana masih ada sumber mata air teman-teman ya. Lalu kapan ya terjadinya perang Badar? Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, di mana pada saat itu kaum muslimin pertama kali mendapatkan perintah dari Allah untuk melakukan ibadah Syom Ramadan ya. Lalu berapa sih jumlah pasukan kaum muslimin dan pasukan Quraisy? Jadi jumlah pasukan kaum muslimin pada saat itu hanya sekitar 313 orang teman-teman, sedangkan pasukan kafir Quraisy itu sekitar 1000 lebih, 3 kali lipatnya. Nah, kenapa ya bisa sampai terjadi perang Badar? Jadi teman-teman, dikisahkan awal mulanya itu Nabi dan para sahabat itu tidak ingin berperang teman-teman. Tapi pertama itu karena Nabi ingin mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan ini dulu orang kafir Quraisy, belum masuk Islam. Nah, kenapa sampai bisa mencegat? Karena Nabi dan para pasukannya kaum muslimin itu ingin mengambil haknya, yaitu harta yang sudah diambil oleh pasukan kafir Quraisy, seperti itu. Nah, Nabi ingin mengambil haknya teman-teman. Jadi Abu Sufyan dan kafilahnya itu kan ingin pulang ke Mekah. Sementara untuk bisa sampai ke Mekah dari Syam itu harus melewati Madinah. Nah, saat itulah Nabi dan pasukan muslimin berniat untuk mencegat
cerita lagi nih. Jadi sebelum Abu Sufyan itu pulang ke daerah Mekah, Abu Sufyan itu khawatir dan akhirnya mengutus salah satu utusannya untuk memberitahu tokoh-tokoh pembesar Quraisy yang ada di Mekah. Nah, pada saat itu Abu Sufyan meminta bantuan dari pemuka-pemuka Quraisy seperti itu. Akhirnya setelah mendapatkan kabar kalau nantinya Nabi Muhammad dan pasukannya akan mencegat kafilahnya Abu Sufyan, lalu kemudian para pembesar Quraisy seperti Abu Jahal, Umayyah, nah itu merencanakan untuk memerangi Nabi. Mereka membawa banyak sekali pasukan, hampir 1.000 orang teman-teman, lengkap dengan 700 unta, 500 kuda, dan senjata-senjata perangnya. Ayo, kita akan menyerang Muhammad dan pasukannya, kita akan menghancurkan mereka. Seperti itu teman-teman. Nah, tapi memang ini sudah jadi takdirnya Allah ya. Ternyata kafilahnya Abu Sufyan itu teman-teman tidak bertemu dengan Nabi. Jadi memang Allah mentakdirkan kafilahnya Abu Sufyan itu tidak bertemu Nabi. Nah, lalu Abu Sufyan memberitakan kepada para pemuka Quraisy, sudah, tidak perlu terjadi peperangan karena aku sudah selamat. Nah, apakah mereka mengikuti ajakannya Abu Sufyan? Tidak teman-teman. Ternyata para pemuka Quraisy justru semakin semangat dalam kesombongannya. Tidak, kita akan lanjutkan berperang. Kita akan memerangi Muhammad dan pasukannya supaya mereka hancur selama-lamanya. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu apa yang terjadi ya? Kemudian Nabi kan sudah di Lembah Badar nih teman-teman. Nah, itu Nabi melihat ada banyak pasukan dari bangsa Quraisy seperti itu. Ternyata banyak sekali kata Nabi ya. Nah, lalu kemudian Nabi ada rasa kekhawatiran ya, karena pada saat itu memang pasukan kaum muslimin sedikit jumlahnya. Nabi khawatir lanjut perang atau mundur. Namun setelah berdiskusi dengan para sahabatnya, Nabi pun dikuatkan, ya Rasulullah, kita akan melanjutkan perang ini ya Rasulullah gitu. Kita akan menegakkan kebenaran seperti itu. Nah, akhirnya dengan semangat keimanannya para sahabat, Nabi Muhammad pun mengikuti apa yang diniatkan oleh sahabatnya seperti itu ya. Nah, lalu kemudian pada saat terjadi peperangan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada para sahabatnya, yaitu dengan tertidur dengan sangat lelapnya teman-teman. Mereka itu bobonya nyenyak banget padahal besoknya mau berperang teman-teman. Nah, di saat seperti itulah teman-teman bisa lihat di sini. Di saat seperti itulah Nabi Muhammad berdoa kepada Allah. Karena Nabi Muhammad khawatir kalau sampai pasukan kaum muslimin itu kalah, akhirnya tidak ada lagi yang akan menyembah Allah. Nabi Muhammad berdoa dengan mengangkat tangan sangat tinggi, berdoa dengan penuh dengan kekhawatiran, dengan menangis, karena kita tahu kalau Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat sayang dan perhatian kepada umatnya. Nabi Muhammad berdoa dengan tangan tinggi-tinggi, ya Allah ya Rabb, jika engkau tidak memenangkan pasukan yang sedikit ini, aku khawatir tidak ada lagi yang akan menyembahmu di muka bumi ini ya Allah gitu. Nah, Nabi Muhammad itu berdoa sampai surbannya itu jatuh teman-teman, berkali-kali jatuh ya, saking khusyuknya berdoa sama Allah, minta pertolongan Allah agar dimenangkan kaum muslimin. Melihat hal itu, Abu Bakar yang sangat setia kepada Nabi Muhammad, lalu beliau mendekati Nabi Muhammad dan memakaikan sorbannya kembali, kemudian menenangkan Nabi seraya berkata, cukup wahai Nabi, insya Allah kita akan diberi kemenangan yang nyata oleh Allah. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, akhirnya pasukan kaum muslimin dan pasukan kafir Quraisy bertemu di Lembah Badar teman-teman ya. Karena memang pasukan kaum muslimin itu sebenarnya tidak berniat berperang, jadi senjata yang digunakan itu
seadanya teman-teman, berbeda dengan pasukan kaum kafir Quraisy. Senjatanya sangat lengkap, panah-panahnya akurat, tombak-tombaknya sangat tajam seperti itu. Namun tidak menurunkan semangatnya kaum muslimin untuk menegakkan kebenaran dan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, lalu kemudian teman-teman, sebelum dimulainya peperangan, kaum kafir Quraisy yang terkenal sombongnya itu, mereka menantang perang tanding. Mereka berkata, keluarkan putra-putra terbaik kalian, kita akan melakukan perang tanding, seperti itu. Lalu diutuslah dari kalangan kaum kafir, yaitu Utbah bin Rabi'ah, anaknya Al-Walid bin Utbah, dan masih satu keluarga juga yaitu Syaibah bin Rabi'ah. Nah, lalu kemudian disambut oleh 3 orang dari kaum Ansor. Nah, pada saat kaum Ansor ingin bertanding dengan 3 orang tadi, lalu dengan kesombongannya lagi, orang kafir itu berkata, kami tidak ada urusan dengan orang Ansor. Kami hanya ingin bertanding dengan orang-orang yang kuat di antara kalian. Ya Allah, masih aja sombong ya teman-teman ya. Nah, kalau sombong itu tempatnya di mana sih teman-teman? Nah, benar ya, jadi nggak perlu ditiru. Akhirnya setelah ditantang seperti itu, dari pasukan kaum muslimin muncullah 3 sahabat Nabi Muhammad SAW dari kaum muhajirin. Beliau adalah ada Hamzah bin Abdul Muthalib, ada Ali bin Abi Thalib, dan ada Ubaidillah bin Al-Harith, seperti itu teman-teman. Nah, lalu kemudian atas izin Allah, akhirnya 3 sahabat ini perang tanding dengan 3 utusan dari kaum kafir Quraisy. Dan alhamdulillahnya dengan singkatnya mereka bisa menewaskan 3 utusan dari kaum kafir Quraisy. Alhamdulillah. Nah, dari situlah semakin geram, semakin marah lagi Abu Jahal dan para pembesar-pembesar Quraisy. Ayo kita serang Muhammad dan pasukannya, kita hancurkan mereka. Namun karena keimanan yang begitu kuat dari pasukan kaum muslimin, padahal mereka kondisinya sedang berpuasa teman-teman, tapi mereka diberi kekuatan oleh Allah untuk menghadapi kaum kafir Quraisy yang jumlahnya 3 kali lebih banyak, ya. Mereka mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, ahadun ahad, ahadun ahad, seperti itu. Dan Masya Allah, pada peperangan kali ini pun Allah menurunkan 3.000 pasukan malaikat untuk membantu kemenangan kaum muslimin, ya. Masya Allah. Begitulah teman-teman, kalau kita beriman dan bertakwa pada Allah, insya Allah Allah akan selalu menolong hamba-hambanya, ya. Pertolongan Allah itu sangat dekat, ya. Nah, alhamdulillah setelah mereka sampai di Madinah, mereka disambut oleh penduduk Madinah, ya. Allahu Akbar, mereka menyambut dengan takbir teman-teman, ya. Alhamdulillah pasukan kaum muslimin dalam peperangan Badar ini memperoleh kemenangan yang nyata sesuai dengan yang Allah janjikan, ya. Begitu teman-teman cerita dari perang Badar ini. Nah, menurut teman-teman apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa perang Badar ini? Ayo, silakan, ada yang mau berpendapat? Nah, benar sekali. Jadi di dalam peperangan Badar kali ini teman-teman bisa ambil hikmahnya, yaitu bagaimana semangatnya para kaum muslimin dalam menegakkan kebenaran, ya, menegakkan kebenaran, kemudian membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, kemudian pelajaran berikutnya yaitu teman-teman, jika kita menghadapi kesulitan ataupun kondisi yang tidak mudah, Nabi sudah mengajarkan untuk selalu berdoa dan berusaha semaksimal mungkin agar pertolongan Allah itu bisa kita dapatkan, ya. Lalu sebagai anak muslim dan muslimah yang solih dan solihah, kita harus senantiasa taat dan patuh terhadap apa yang Rasulullah ajarkan, ya. Tentu saja kalau kita taat kepada pemimpin kita juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya, segala kebatilan, segala kezaliman, segala yang menentang Allah itu pasti akan binasa teman-teman, ya. Segala kebenaran itu pasti selalu menang, ya. Oke, itu saja
berkisah pada hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Silakan menceritakan kembali kisah tadi menggunakan media wayang yang nantinya Bu Indri kirimkan ke ayah bunda kalian ya. Nah, nanti kalau sudah bercerita boleh kirim dokumentasinya, video menceritakan kembali ke ibu guru wali kelasnya masing-masing ya. Bu Indri punya pesan nih buat teman-teman. Jika kita ingin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, kemudian menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad dan meneladani akhlak-akhlak para sahabat, kita harus rajin-rajin dalam mempelajari, dalam mencari tahu kisah perjalanan para sahabat dan Nabi ya. Insya Allah seperti itu ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan selalu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.